Dan untuk membahas serunya duel final antara Chile melawan Jerman, kita sudah kedatangan mantan pelatih Timnas Futsal Indonesia, Coach Justin. Selamat datang, Coach. Terima kasih. Nah, ini kita melihat final Jerman melawan Chile, di mana kita tahu Jerman pada Piala Konfederasi ini menurunkan kasarnya skuad keduanya atau pemain-pemain muda. Bagaimana Coach melihat performa pemain muda Jerman sejauh ini? Ya, di atas kertas memang pemain muda, tapi hampir semua pemain adalah pemain starter atau pemain penting di klubnya sendiri. Cuman yang jadi masalah, kita tidak bisa membentuk sebuah klub dalam 1-2 minggu. Jadi sangat kelihatan bahwa tim ini belum solid, belum kompak, otomatismenya belum dapat. Walaupun di atas kertas bisa dibilang adalah pemain bagus atau pemain yang calon bagus. Jadi untuk saya pun agak amazed bahwa mereka bisa lolos ke final. Bahkan Joachim Löw mengatakan, saya sangat bangga dengan tim ini, bahwa mereka benar-benar menunjukkan bisa bermain hanya untuk prestasi ataupun bermain bagus di awal-awal. Karena menurut saya terutama pada saat laga lawan Meksiko, memang skor 4-1, tapi saya rasa lebih layak kalau Seri Meksiko bermain sangat luar biasa, terutama di babak pertama. Tapi inilah sepak bola. Ya, kalau kita melihat Jerman itu dihuni oleh pemain-pemain muda. Sedangkan Chile ini lawannya nanti di final bisa dikatakan lebih senior ya. Memang ini adalah skuad utamanya Chile gitu. Ini apakah semangat muda ini dapat mengalahkan pengalaman? Kalau mengalahkan atau tidak, saya rasa tidak begitu gampang ya. Karena sepak bola ini kan 50% teknis, 50% non teknis. Terutama pengalaman ini sangat berpengaruh. Apakah skuad muda ini mampu bermain dalam sebuah final yang tekanannya sangat berbeda dengan match sebelumnya. Di samping itu, Chile ini adalah tim yang, kalau saya bilang tim sneaky ya. Mereka tidak butuh pemain, tidak butuh peluang banyak, tapi mereka sangat bisa menciptakan sebuah peluang hanya dengan seperempat peluang. Dan yang jadi masalah dengan Jerman ini, apakah mereka sanggup dengan 3 pemain yang sangat mobile, sangat skillful untuk menahan mereka. Kalau kita tahu bahwa di belakang mereka bermain dengan biasanya 3 back, adalah center back yang speednya tidak terlalu bagus, yang lebih kaku lah ibaratnya. Oke, Coach, kita akan melihat perakhiran formasi Chile dulu, di mana Pizzi kita tahu ini memainkan Vidal sebagai false nine. Ini bagaimana Coach melihatnya? Apakah peranan ini memang pantas untuk Vidal pada Piala Konfederasi kali ini? Saya rasa sangat pantas kalau kita melihat bahwa Sanchez lebih berperan di sayap kiri dan Vargas masuk ke tengah. Tapi jangan lupa bahwa Vargas ini lebih ke false nine. Jadi pergerakan dia itu tidak hanya di tengah sebagai real striker, dia lebih ke kiri ke kanan untuk membuka ruangan untuk Sanchez. Nah, perbedaannya dari sisi taktikal, mereka bermain lebih direct. Jadi dari 4 back lebih tergantung dari 3 pemain tengah yang melakukan through pass. Through pass ketiga pemain sangat berbeda dengan sistem yang dilakukan oleh Jerman. Nah, untuk Chile sendiri ini kira-kira ada pembeda nggak sih, Coach, yang akan dilakukan di final ini dengan mungkin semifinal atau sebelumnya? Kalau saya bilang pembedanya justru dari performa seorang Sanchez, Vidal, dan Vargas. 3 trio ini sangat penting. Apakah mereka bermain bermain sangat optimal atau tidak? Karena kita lihat ini tim bisa dibilang di samping 3 pemain depan ini tidak ada benar-benar bintang yang menonjol dari lini belakang maupun lini tengah. Jadi jelas-jelas lini tengah ini akan bekerja keras demi kepentingan untuk pemain depan. Oke, Coach, kita beralih ke perakhiran formasi Jerman dari formasi 3-4-2-1. Ini kira-kira seperti apa peran dari Drexler dan juga Goretzka menurut Coach Justin sendiri? Ya, kalau Jerman perbedaannya adalah saya melihat dari sisi distribusi bola ya. Karena mereka lebih memainkan permainan dari sayap atau tengah lewat Sebastian Rudi, karena Goretzka lebih bermain di belakang Stindl dan Drexler. Drexler perannya sangat berbeda pada saat dia bermain di klubnya sendiri, di mana dia lebih bermain sebagai seorang winger. Nah, di sini saya tunjukkan distribusi bola yang lewat Rudi atau 3 back ini. Nah, permainan ball possession dari Jerman ini lebih melebar, sangat berbeda dengan permainan Chile yang lebih direct. Nah, biasanya permainan lebih melebar, lebih mengandalkan ball possession. Akan tapi salah satu masalah dengan Jerman adalah
belajar dari babak pertama pada saat mereka melawan Meksiko, di mana pada saat mereka di high press, mereka sama sekali tidak bisa keluar dengan hanya mengandalkan bola-bola atas lewat sayap yang which is cukup membahayakan juga karena pemain sayap ini bisa dibilang Stindl dan Drexler memiliki skill yang luar biasa. Disitulah Goretzka mendapatkan peluang untuk masuk ke dalam mencetak gol pada saat laga lawan Meksiko. Oke, bagaimana sendiri dengan mungkin Hector dan Kimmich yang berada di posisi sayap Jerman? Ini apakah dia harus bermain bertahan ataupun sebenarnya kita lihat entah bermain dengan 3-4-3 atau dengan 3 center back itu tergantung dari lawannya, Andra. Apakah lawannya meninggalkan 2-3 pemain di depan atau hanya 1? Jika itu terjadi, jika hanya 1, kedua sayap ini memiliki freedom lebih banyak untuk melakukan serangan. Akan tetapi pada saat Sanchez, Vargas, dan Vidal lebih ke depan, ini sangat bahaya. Di situ para bek juga akan diberi instruksi untuk tidak bermain lebih ofensif, menghindari counter attack yang saya tadi katakan lebih cepat, lebih skillful dari pihak Chili. Melihat kedua perakiraan formasi dan juga pemain, bobot-bobot pemain baru dan juga pengalaman, ball position pada pertandingan malam ini kira-kira kepada tim mana? Harusnya pada Jerman, karena Chili general. Saya melihat Chili sekarang dibanding Chilinya Sampaoli tidak jauh berbeda lah. Mereka lebih bermain dengan direct football, mendapatkan peluang lewat celah dengan perpindahan posisi sehingga mereka dengan gampangnya merusak, mendisorganize defense lawan. Dan malam ini pun akan mereka lakukan. Jadi banyak sekali pergantian posisi di depan. Akan tetapi kalau kita bicara ball possession, mungkin Jerman. Cuman sekali lagi yang jadi masalah, apakah Jerman belajar dari babak pertama Meksiko di mana mereka pada saat di press mereka sangat kesulitan untuk keluar. Pada saat mereka bisa keluar, saya rasa Jerman lebih mengunggulkan dari sisi ball possession maupun peluang. Untuk perakiraan skor sendiri ini pertandingan nanti malam, di mana kita tahu mereka saat berjumpa terakhir di babak penyisihan grup itu imbang. Apakah nanti juga akan imbang? Kalau imbang pasti enggak ya, harus ada pemenang ya. Tapi semoga untuk Jerman tidak menjadi penalti karena kita tahu bahwa Claudio Bravo bermain luar biasa menahan penalti. Akan tapi saya melihat dari sisi tidak dari sisi taktik atau skill, tapi saya melihat lebih dari sisi pengalaman. Saya lebih sedikit mengunggulkan Chili, murni dari sisi pengalaman. Tapi apakah berarti ini merupakan skuad yang tidak kuat untuk Jerman untuk mendapatkan skor yang lebih? Seperti 1-0 untuk Jerman tidak? Saya rasa tidak, karena tujuan mereka, target mereka juga bukan menjadi juara, tapi lebih mematangkan, lebih melihat dari 18 pemain ini siapa yang layak untuk main di tim inti. Dan saya rasa target Joachim Löw udah tercapai. Kalau tidak juara pun, dia tetap puas. Jika tanpa penalti, skornya berapa, Coach? Kalau saya bilang 2-1 Chili. 2-1 Chili. Oke, terima kasih Coach Justin. Kita akan melihat seperti apa nanti malam nih, apakah pengalaman lebih menang daripada semangat muda. Betul.